Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Oke, kita balik lagi ngelanjutin informasi soal roadmap ya. Kita baca sama-sama. Dan ini bagian yang terakhir. Gue harap bisa lebih cepat dari yang sebelumnya. Ini asli ngeditnya itu yang lama ya, karena kan Mang Adun juga ngomong nggak selancar yang Pioneer sekira gitu kan, ada belibetnya, kadang ada hambatan-hambatannya ya. Mang Adun edit dulu gitu. Oke, kita masuk di masyarakat ya. Setelah kemarin kita esensi blockchain ya, sebelumnya ada platform dan aplikasi juga. Kini kita masuk di masyarakat, bisa kita baca sama-sama ya. Acara Pi Network menyatukan komunitas Pi untuk berbagai ide. Untuk berbagi ide maksudnya. Berkolaborasi, meningkatkan keterlibatan dan memperkuat identitas bersama mereka sebagai pioner. Oke, kita baca lebih banyak, lihat lebih banyak, dan di sini. Visi acara Pi Network adalah untuk menciptakan ruang kolaboratif yang mendorong curah pendapat dan inovasi kolektif, mendukung evolusi ekosistem Pi yang sedang berlangsung, dan juga untuk memberikan pengalaman bersama bagi semua anggota komunitas untuk berinteraksi dan terlibat guna membentuk dan memperkuat budaya Pi. Identitas kita sebagai pioners ya, baik melalui hackathon yang mendorong pengembangan aplikasi komunitas Pi Convention yang mendemokrasikan arah masa depan jaringan dengan memasukkan umpan balik komunitas atau festival festival ya. Lanjut, atau festival seni yang merayakan semangat kreatif komunitas Pi, dan masih banyak lagi acara. Maksudnya ini acara-acaranya nih ya, acara-acara Pi Network itu ada hackathon, terus juga acara festival seni gitu, dan masih banyak lagi. Acara-acara ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan, pertumbuhan kolektif, dan tujuan bersama. Acara Pi Network tidak hanya menumbuhkan komunitas yang dinamis, tetapi juga memajukan tujuan jaringan yang lebih luas, yaitu desentralisasi, inklusivitas, dan utilitas dunia nyata ya. Betul ya, karena dengan adanya hackathon banyak sudah yang gabung. Ini masih ada para pioner ikut serta dalam acara kami, katanya. Beritahu kami ide Anda dan berikan tanggapan Anda. Pi Network selalu didorong oleh upaya desentralisasi dari pioner dan tim inti. Ini bener banget ya, kerja sama antar pioner itu bener-bener ya, apa ya, yang menjadikan Pi Network bisa sampai saat ini gitu loh, simpelnya. Oke, kita geser di pilih acara sebelumnya. Pilih acara sebelumnya. Kontes kreatif desain slogan dan kaos Pi pada tahun 2019 ketika jaringan mencapai 100.000 pioner. Perayaan jaringan Pi melintasi 1 juta pioner di seluruh dunia pada tahun 2019. 2019 juga udah 1 juta ya. Terus acara Pi sosial media, tagarnya tuh Pi Together ya, Prime untuk merayakan Pi Today, dan percepatan pembangunan ekosistem pada bulan Juni 2020, di mana pioners menambahkan dan membagikan bingkai Pi khusus ke video atau foto yang mereka di media sosial, kayak tempelan gitu ya, terus pakai lambang Pi Network kayak gitu. Ini lanjutnya, pemberian MUG atau Tagar Generation Pi pada bulan Agustus 2020 untuk mendorong brainstorm komunitas tentang utilitas di ekosistem Pi, di mana para pioner mengikuti giveaway tersebut dengan berbagi di media sosial, merek, dan aplikasi yang ingin dilihat oleh para pioner di platform aplikasi Pi di masa depan. Ini udah lewat ya, ini sejarah lah. Kalau yang di video sebelumnya kan ada istilah sejarah. Oke, kita lanjut di Pi Convention tuh ya.
Pi Convention pada bulan Oktober 2020 yang menyelenggarakan banyak banget ya acara-acaranya. Yang menyelenggarakan beberapa panel yang mengundang para pioner secara global untuk mendiskusikan arah masa depan jaringan ini melalui pengiriman video, menerima banyak masukan dari komunitas yang berwawasan luas dan memperkuat contoh suara pioner gitu. Jadi diambil sampel lah kasarnya seperti itu ya dari berbagai negara, dan khususnya sih bagi yang udah bisa bahasa Inggris mah enak ya. Jadi bisa langsung ditanggapi oleh core team mungkin seperti itu. Terus hackathon online pertama diselenggarakan pada bulan Juni 2021. Ini kayaknya gue ada sempat deh ya waktu itu ya untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan aplikasi Pi dalam komunitas pengembangan Pi di seluruh dunia. Terus festival seni, festival Maret ya 2021 dan Juni 2022 yang diselenggarakan di saluran Pi Art di Picet, dan festival Juni 2023 yang diselenggarakan di pindah dia ke Fireside Forum ya, sebagai bagian dari tantangan utilitas Pi2Day 2023 kemarin ya. Oke, kita terus masuk ke tantangan utilitas. Tantangan utilitas Pi2Day 2023 di mana pioner melewati tantangan langkah demi langkah dengan mencoba berbagai utilitas pada platform Pi. Itu yang tagar buat Adobe Pi bukan acara kali ya. Terus ini sedang berlangsung, kita bisa baca dulu. Acara Pi Powered Commerce untuk mendukung dan mempromosikan transaksi Pi di bisnis lokal di seluruh dunia. Hackathon bulanan berkelanjutan yang dirancang untuk mendukung upaya pengembangan aplikasi Pi sepanjang tahun. Yes, ini kalau gue perhatikan ya, ngomong-ngomong soal hackathon, karena diadakannya setiap bulan gitu loh ya, dan itu selalu ada pemenang dalam artian yang masuk di kategori atau kriteria core team ya. Itu jadi jelas ada utilitas gitu yang terbentuk setiap bulannya gitu loh. Karena apa? Karena yang terpilih itu udah jelas GCP terutama ya khususnya. Oke, daripada hackathon nggak ada kan gitu, atau setahun sekali kan itu lebih ribet ya gitu. Terus apalagi ini masih ada nggak? Hackathon bulanan berkelanjutan yang dirancang untuk yang tadi nih ya. Pi masa depan sedang segera hadir maksudnya. Oke, nah ini Pi hackathon nih, baca lebih banyak ada. Ada di sini ya. Kita lebih jelasnya nih langsung dari core team penjelasan tentang Pi hackathon. Pi hackathon online atau offline ya, diselenggarakan atau diikuti oleh Pi Network, menyediakan masuknya aplikasi Pi secara berkelanjutan ke dalam ekosistem Pi dan membantu mengembangkan komunitas pengembang Pi Network. Banyak hackathon telah terjadi sejak rilis pertama platform Pi pada Juni 2021 yang mencakup rilis Pi SDK, portal pengembang, dan sumber daya pengembang. Pi hackathon kini menjadi acara pengembangan yang dijadwalkan secara rutin di mana komunitas pengembang berkolaborasi untuk membangun aplikasi di Pi dan bersaing untuk memenangkan hadiah 10.000 Pi. Ya betul sekali ya. Itu kalau kita nambang itu mau sampai berapa lama sampai 10.000 Pi itu ya. Lanjut, seringkali merupakan cara untuk memulai pengembangan aplikasi Pi. Acara ini menarik dan mempertemukan para pengembang inovatif, memfasilitasi kolaborasi mereka dan membangun keakraban mereka dengan sumber daya dan manfaat platform Pi. Peserta hackathon kemudian seringkali melanjutkan pembuatan aplikasi Pi mereka. Ya, maksudnya mungkin kalau yang tadinya nggak masuk di bulan sekarang bisa tetap lanjut. Nah, masuknya di bulan besoknya. Mungkin seperti itu ya. Ini ada di sini istilah peserta hackathon kemudian seringkali melanjutkan pembuatan aplikasi Pi mereka, dimasukkan ke dalam program ekosistem lainnya seperti antarmuka ekosistem, Pi browser, dan inkubator, serta menerima bimbingan dan dukungan berkelanjutan dari tim inti. Mantap nih ya, ini keren kata gua. Jadi gini,
peserta hackathon itu yang kalau misalkan dia memang berniat ingin menjadi peserta atau masuk di utilitasnya Pi Network, ternyata ini langsung ya gitu menerima bimbingan dari core team. Jadi caranya seperti ini, atau mungkin ada pencerahan-pencerahan, penjelasan-penjelasan tentang Pi Network kedepannya seperti apa, dan bagaimana cara membentuk aplikasi yang mungkin sekiranya bisa lebih menarik banyak pioners, kan seperti itu ya. Ya kalau misalkan sudah punya tema sendiri lah, misalkan kayak yang kemarin Radio for Us, terus banyak ya, itu udah punya tema ya, tinggal dimatangkan saja, khususnya menggunakan CoinPi tuh. Jadi kalau sudah menggunakan CoinPi ya sudah, tinggal harganya GCP gitu. Terus dengan acara ini ya, kita geser dengan acara ini. Dengan acara ini, pihak hackathon memainkan peran penting dalam memulai pengembangan aplikasi Pi dan pertumbuhan utilitas, serta melibatkan banyak pengembang untuk berkontribusi pada visi Pi untuk ekosistem Web 3 yang berkembang. Wih, masuk ke Web 3 itu jelas yang udah gabung sama Pi Network ya. Terus pengembang kirimkan aplikasi Anda untuk ditinjau dan mendapatkan masukan dari tim inti. Dan untuk mendapatkan kesempatan terdaftar di antarmuka ekosistem Prambanan Pi untuk menerima banyak perhatian dari komunitas kami, jika Anda memenangkan hackathon, Anda juga akan ditampilkan di postingan blog pengumuman pemenang dan atau layar beranda aplikasi Pi Mining. Wih, jadi langsung viral ya gitu kalau misalkan menang hackathon itu. Oke, kita masuk di sejarah build Pi Together. Hackathon 2021 adalah hackathon pertama dengan ribuan peserta. Wow, ratusan ribu pengulas komunitas dan 5 pemenang langsung ya, menandai tonggak penting dalam melakukan bootstrap pengembangan utilitas Pi berbasis komunitas. Hackathon yang disponsori 3 universitas Amerika Serikat, UC Berkeley, Harvard Universitas, dan Cornell University. Terus pada Oktober 2022 dengan partisipasi 6 tim. Oh, dari masing-masing itu ya yang disebutkan itu. Terus kita geser ke hackathon. Hackathon yang disponsori pada konferensi ini dia yang Developer Week itu kan ya, di San Francisco Bay Area pada bulan Februari 2023 itu dulu ya, dengan partisipasi dari 11 tim. Wih, jadi tempatnya mungkin maksudnya beda-beda ya, pindah-pindah itu ya per tim itu ya. Hackathon kuartal 1 2023 dengan lebih dari 6.700 peserta. Wih, gila, hampir ribuan loh. Ratusan kiriman aplikasi dan 9 pemenang, termasuk seorang pemenang keseluruhan, 3 runner up, 4 pemenang kategori tema, dan 1 pemenang babak penjurian PC ya. Terus kita lanjut di Hackathon bulanan yang sedang berlangsung sejak Juni 2023, baru sebetulnya ya yang bulanan itu, dengan lebih dari 1.500 peserta. Wow, dan lebih dari 500 pengiriman aplikasi per September 2023 kemarin tuh. 10.000 Pi diberikan untuk setiap pemenang. Iya. Peninjauan tim inti secara rutin dan masukan kepada tim teratas, serta jalur ke antarmuka ekosistem Pi browser untuk aplikasi yang memenuhi syaratnya. Ya betul ya, berarti seperti yang gue katakan tadi, core team punya standaritas ya, atau syarat ketentuan yang berlaku yang harus diterapkan atau diikuti oleh para pengembang ya, utilitas yang punya aplikasi. Apalagi kalau misalkan aplikasinya itu ingin muncul di Pi browser ya gitu. Oke, sedang berlangsung. Kita lihat yang sedang berlangsung. Perbarui dan tingkatkan sumber daya pengembang untuk peserta hackathon. Lanjutkan hackathon bulanan yang sedang berlangsung dengan mengevaluasi dan memberikan masukan kepada tim kandidat dan memilih pemenang untuk diumumkan setiap bulannya. Pipa masa depan segera hadir. Oke. Program Duta Pengembang.
Melalui program Duta Pengembang, Pioneer menginspirasi para pengembang di jaringan mereka untuk membangun aplikasi Pi dan menerima hadiah Pi ketika aplikasi mencapai pencapaian yang telah ditentukan. Oke, ini kayaknya seru nih. Ada pembahasan tentang aplikasi yang ditentukan tuh seperti apa ya. Oke. Program Duta Pengembang ditunjukkan untuk mengaktifkan dan mengandalkan upaya komunitas untuk mempercepat pengembangan aplikasi dan utilitas Pi yang mewujudkan visi tentang ekosistem Web3 yang berkembang, terbuka untuk semua orang dan berakar kuat pada kolaborasi komunitas. Program ini memanfaatkan komunitas Pi Network yang berjumlah 47 juta pioneers lebih ya untuk terlibat dan mendatangkan pengembang baru. Program ini membekali pioneers dengan konten sumber daya. Program ini membekali pioneers dengan konten dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkenalkan platform Pi kepada pengembang, mendaftarkan pengembang baru untuk bergabung dengan jaringan Pi. Oke, kita geser. Mana tadi? Oke, kita lanjut itu di bawahnya yang program itu ya. Jadi program ini membekali pioneer dengan konten dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkenalkan platform Pi kepada pengembang, mendaftarkan pengembang baru untuk bergabung dengan jaringan Pi, dan sebagai imbalannya menerima 10.000 Pi ketika pengembang membangun aplikasi mainnet Pi yang terdaftar di antarmuka ekosistem Pi Prambanan. Pengembang dapat membuat aplikasi Pi baru atau menggunakan kembali aplikasi yang sudah ada untuk konsumen menjadi aplikasi Pi. Oleh karena itu, program ini mendorong Pi Network lebih dekat ke tujuan Open Mainnet. Oke, kita geser dulu sekaligus ya itu. Sekaligus mendukung pioneers untuk menemukan pengembangan guna membuat Pi aplikasi melayani audiens pioneers global. Oke, pelajari lebih lanjut. Pelopor Anda dapat mengubah kontak Anda dalam pengembangan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, desain produk, dan kewirausahaan menjadi hadiah Pi, mewakili ekosistem Web3 Pi dengan berpartisipasi dalam program Duta Pengembang. Oke, kita masuk di sejarah. Konsep program awalnya diumumkan pada Pi Day 14 Maret 2023, dimulai pada Pi Today 28 Juni 2023 dengan timeline awal hingga 30 September 2023 yang kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2023. Ini diperpanjang ya, gitu. Terus informasi program dan sumber daya konsolidasi dalam satu halaman web. Penambahan konten pendukung lebih lanjut seperti ini untuk membantu pioneers menarik pengembang ke platform Pi. Oke, kita ke dashboard Duta. Itu mana dashboard Duta? Dashboard Duta Pengembang atau terdapat di bagian peran di menu pada aplikasi Pi Mining ya, menunjukkan duta pengembang masing-masing. Pengembang yang telah mereka ikuti selama periode program, membantu memantau kemampuan mereka dan menindaklanjutinya untuk mendapatkan dukungan dan dorongan. Sedang berlangsung. Oke, kita geser ya. Ini sorry suara Mangadun agak mungkin aneh ya. Ada capek-capeknya sih, kesibukan. Kita lanjut. Sedang berlangsung. Kumpulkan masukan dari duta pengembang untuk meningkatkan program dan sumber daya yang tersedia. Analisis data kemajuan program saat ini seperti kemajuan duta pengembang dan pengembang terkait. Tingkatkan sumber daya dan konten yang tersedia bagi duta pengembang untuk membantu mereka bergabung dan mendukung pengembang. Ini fokus ke pengembang ya. Terus di masa depan segera hadir. Dan inkubator aplikasi Pi. Inkubator aplikasi Pi. Program inkubator membimbing dan mendukung tim aplikasi Pi komunitas dalam meningkatkan aplikasi Pi mereka dengan demikian penciptaan utilitas dalam jaringan. Oke, lihat lebih banyak. Oke.
Kepencet ini enak nih, lebih jelas nih ya. Program inkubator aplikasi Pi mendukung pengembang komunitas dalam proses pengembangan dan penerapan aplikasi mereka untuk pada akhirnya memberikan layanan yang berguna bagi komunitas Pi dan menciptakan utilitas bagi ekosistem Pi. Program ini memberikan hibah berbasis biaya. Wih, ternyata ada biayanya ya untuk kebutuhan pengembangan aplikasi yang terdokumentasi dan membimbing mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi mereka. Woi, berarti didampingi terus ya sama core team gitu, memenuhi persyaratan agar aplikasi mainnet mereka terdaftar di antarmuka ekosistem Pi Browser. Jadi sebelum masuk Pi Browser tuh bener-bener dites dulu lah intinya ya sama core team tuh, menjangkau lebih banyak pioner, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan lain-lain. Oke. Kita geser di ini adalah program yang ketat. Wih. Coba ya kita geser dulu ya. Ini adalah program yang ketat. Nah, mana tadi? Segini udah, segini dulu. Katanya ini adalah program yang ketat dan kompetitif atau berhubungan dengan kompetisi ya. Tuh, jadi berlomba-lomba lah untuk tim aplikasi yang dipilih berdasarkan pencapaian pengembangan saat ini serta kemampuan mereka untuk meningkatkan aplikasi secara signifikan selama program 12 minggu. Oh, ini yang kemarin-kemarin sempat kita bahas juga ya. Jadi dikasih waktu tuh 12 minggu, berapa itu kemarin itu kisaran berapa, 3 bulanan lah ya tuh. Dan terus kita masuk di sebelum sejarah itu, pengembang aplikasi di komunitas Pi. Anda dapat membuat kasus penggunaan yang inovatif dan terfokus serta meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi Anda agar mendapat kesempatan bergabung dengan sesama pembuat di kelompok kedua program inkubator. Ini benar-benar ketat ya. Ada disebut di sini kelompok kedua ya. Itu. Jadi mungkin ada yang ibarat kelas A, kelas B mungkin seperti itu ya. Itu ini masuk ke sejarahnya. Sejarah uji coba program hibah berbasis biaya pengembangan aplikasi dengan tim aplikasi komunitas yang dipilih berdasarkan keberhasilan hackathon mereka di masa lalu atau yang kemarin-kemarin ya kalau ikut peserta hackathon, serta kemajuan dan komitmen yang berkelanjutan. Wih. Jadi ini jelas nih ya. Kita tahu Pi Network kan jangka panjang. Nah, bagi yang mau gabung menjadi utilitas Pi Network ini sampai ada istilah di sini, ini aduh luar biasa ya. Jadi di sini disebutkan berdasarkan keberhasilan hackathon mereka di masa lalu, dan ini yang lebih tajam serta kemajuan dan komitmen yang berkelanjutan ya. Berarti yang para pengembang pembuat aplikasi itu harus punya komitmen gitu loh, terus meningkatkannya. Pernah kita bahas juga, tidak bakal jadi pemenang kalau yang pesertanya itu belum lulus QC ya. Ya sekarang nih kalau misalkan nggak lulus QC gimana mau nerima hadiah $10.000 $10.000 Pi ya, itu loh. Oke, kita lanjut lagi ya. Percontohan program hibah berbasis pencapaian untuk pemenang dan peserta terpilih dalam hackathon Kolege 2022 dan Developer Week 2023. Oke, kita geser. Sesi mentoring. Wait, kan di mentoring kan bener ini dibimbing ini. Sesi mentoring rutin dengan berbagai tim aplikasi komunitas mengenai desain aplikasi, game, model bisnis, dan implementasi teknis. Banyak banget yang menyusun panduan program dan desain yang menggabungkan masukan yang diberikan kepada berbagai tim aplikasi komunitas. Program bimbingan untuk tim universitas terpilih dalam membangun aplikasi Pi. Wah, jadi ada peserta dari universitas terpilih juga ya. Ini sudah disebutin sama core team semua, dari aplikasi komunitas mengenai produk atau desain produk atau desain aplikasi game atau model bisnis. Wah, banyak ya.
Tuh, dan ini ada program bimbingan juga untuk tim universitas yang terpilih katanya. Padat sekali sepertinya. Oke, yang tadi udah belum ya, bangun aplikasi ya, betul udah. Sekarang kita masuk ke sedang berlangsung. Di situ publikasi panduan program dan desain untuk semua pengembang komunitas Pi. Oke. Jadi panduan itu publikasi panduan produk dan desain untuk semua pengembang komunitas Pi yang sedang berlangsung nih ya. Seleksi dan kick off gelombang pertama program inkubator. Ada kick off-nya juga loh. Mulainya gitu loh, seleksi. Jadi diseleksi dulu mungkin seperti itu, ya setelah seleksi ya mana yang mau gasken lah gitu kan. Nah, ini juga sedang berlangsung. Terus potensi perluasan peluang mentorship aplikasi ke universitas lain. Wah, gila. Ternyata benar-benar meluas ya. Gitu. Ini di sini dijelaskan potensi perluasan peluang mentorship aplikasi ke universitas lain. Jadi kalau misalkan simpelnya itu dari universitas ke universitas yang ada tim aplikasinya, di situ core tim ya ada plusnya gitu kan. Di situ dikatakan potensi perluasan peluang mentorship atau bimbingan ya di aplikasi ke universitas lain. Gila, keliling nggak tuh? Keliling ya universitas kan lumayan ya gitu di berbagai belahan dunia. Oke, Gempa Masa Depan akan segera hadir. Terus program perdagangan bertenaga Pi. Nah, ini apa nih? Perdagangan bertenaga Pi. Oke, kita baca ya. Program perdagangan bertenaga Pi. Program Pi Powered kemungkinkan pioner dan bisnis lokal menggunakan Pi dalam transaksi offline dan online sehari-hari sehingga meningkatkan kegunaannya di dunia nyata. Ininya bagus ya. Ini lebih banyak belajar lagi nih, seperti yang sering gua katakan, kalau kumpulan-kumpulan tuh ya ayolah belajar biar bisa online ya kan. Gratis ongkir karena zaman pakai Pi gitu loh. Ya karena kan pakai Pi ya, gratis ongkir, bukan berarti gratis ongkir itu sih maksudnya. Jadi penggunaan Pi-nya itu bernilai dan bermanfaat ya, bisa kita belanjakan seperti itu. Ya kalau misalkan ada tim ketua referral atau tim komunitas ya nanya saja apa yang mau ditanyakan gitu. Tapi ya kasihan jangan berbondong-bondong satu-satu kayak gitu ya. Oke, kita masuk di program Foreign Commerce adalah inisiatif strategis yang memungkinkan para pioner dan bisnis lokal mengintegrasikan mata uang kripto Pi dalam perekonomian lokal di seluruh dunia. Ini semacam sebuah, kalau misalkan kita ini ya ada proyek atau apa, ini udah mulai sejenis promosi atau trik-trik dari core team, yaitu untuk menunjukkan loh, ini loh sudah berjalan, bisa transaksi ya secara lokal khususnya di komunitas misalkan. Ini berguna dan bermanfaat. Itu seolah-olah core team tuh pengen nunjukin kayak gitu ya, gitu loh. Di sini kan jelas ya para pioner dan bisnis lokal mengintegrasikan mata uang kripto Pi dalam perekonomian lokal di seluruh dunia. Penggunaan Pi ini sejalan dengan visi jaringan yang berpusat pada komunitas dan utilitas, dan memanfaatkan kepemilikan Pi yang sudah terdesentralisasi oleh lebih dari 47 juta pioner di 230 negara dan wilayah. Bahkan sebelum program ini diluncurkan, dilaporkan secara luas bahwa pioner telah menggunakan Pi untuk transaksi terkait barang dan jasa, peer-to-peer, serta langsung dengan bisnis lokal. Oke, berarti emang ini sebuah perkembangan lah ya, karena sebelumnya juga dijelaskan di situ pioner itu udah banyak sebenarnya yang melakukan transaksi baik peer to peer secara lokal gitu kan, antar komunitas misalkan seperti itu. Oke. Melalui survei dan acara komunitas, program ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan komunitas tentang potensi penggunaan Pi dan cara terbaik untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempromosikan. Nah, kan bener kan?
mempromosikan ya peningkatan penggunaan Pi secara global dengan memberikan bantuan kepada pioner dan bisnis lokal. Yes, betul ya. Berarti itu emang ya namanya Kortim kan apa ya, canggih lah intinya ya gitu loh. Jadi itu salah satu trik juga gitu, bahwasanya oh ini Pi kok bisa, misalkan ya ada kita misalkan punya teman ya yang dari Cina lah, komunitas punya teman misalkan di Singapura gitu, atau di mana Vietnam, atau di Amerika Serikat, atau di daerah mana saja lah, negara mana saja. Wah, gue dapat ini nih sepatu misalkan, dapat dari mana loh gitu. Dan ya ini dong gitu, di antar komunitas lokal, peer to peer gitu kan, offline. Aku bisa begitu sih. Nah akhirnya tidak secara langsung, yang karena sudah ada bukti dari hasil transaksi, baik itu peer to peer gitu kan, terus atau serta langsung dalam bisnis lokal itu. Jadi banyak daya tarik atau positifnya ya gitu loh. Oke, melalui survei dan acara komunitas, program ini udah ya tadi ya. Benar. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan, beda lagi, komunitas tentang potensi penggunaan Pi dan cara terbaik untuk mengaktifkan, mendukung dan mempromosikan peningkatan penggunaan Pi secara global. Berarti bertujuan untuk keseluruhan ya. Anggaplah kita dari komunitas yang kecil dulu, nanti kan meningkat. Oke, ini bisa dipahami ya, yaitu peningkatan penggunaan Pi secara global dengan memberikan bantuan kepada pioner dan bisnis lokal. Ini tidak secara langsung ya, Kortim itu udah ngebantu gitu loh itu, dan bisnis lokal juga jalan jadinya. Terus ini ke sejarah, ini sebenarnya yang sempat gue pikirkan itu tentang masyarakat nih, Dr. Cheng Diopan ini ahlinya ya gitu. Jadi perilaku umat manusia dan bagaimana cara memberdayakannya juga, termasuk ke teknologi saat ini. Itu keahlian Dr. Cheng ya, waktu kuliahnya dikabarkan seperti itu. Oke, ini lanjut sejarah ya, sejarah percontohan transfer dalam aplikasi IAT dari saldo seluler Pi yang ditambang diaktifkan untuk anggota komunitas terbatas dan terpilih sekitar 200. Ini contoh ya, yang secara aktif berkontribusi terhadap tujuan komunitas dan ekosistem untuk membantu komunitas mempelajari dan mengeksplorasi jenis utilitas yang dapat difasilitasi oleh Pi Desember 2019 dan dihentikan pada Desember 2021, 2 tahun itu ya. Terus itu sejarahnya. Ini ke konsep apa itu, konsep program untuk mendukung dan mendorong bisnis lokal menggunakan Pi pertama diumumkan pada P2Day 14 Maret 2023, berarti kemarin ya. Ini konsep program untuk mendukung dan mendorong bisnis lokal menggunakan Pi pertama kali ya, betul. Waktu kemarin-kemarin tuh banyak banget Kortim menghimbau ya ke para bisnismen atau para pengembang lokal gitu loh untuk menggunakan harga GCP ya. Di situ sehingga Kortim itu bisa dijadikan untuk percontohan katanya ya, konsep program lah itu untuk mendukung dan mendorong bisnis lokal menggunakan Pi pertama kali pada P-Day 14 Maret 2023, diikuti oleh pioner yang memberikan masukan dan saran mereka sendiri mengenai rencana program melalui portal dukungan. Jadi ada tetap ya, Kortim tetap membutuhkan masukan gitu. Terus kita geser pada bulan September. Ini kemarin ya, pada bulan September ya. Ini kita baca coba ya. Pada bulan September 2023, tim inti Pi mengundang pioner untuk berbagi masukan mereka terhadap pertunjukan spesifik. Pada bulan September 2023, tim inti Pi mengundang pioner untuk berbagi masukan, mungkin secara online ya gitu, untuk berbagi masukan mereka terhadap pertunjukan spesifik mengenai aspek dan fitur yang diantisipasi terkait Pi komersi. Hal ini mencangkup ide yang direkomendasikan, permintaan fitur, tantangan, dan pengalaman sebelumnya menggunakan Pi di komunitas lokal. Dalam waktu 24 jam setelah survei ini diposting di layar brand aplikasi Pi Mining, survei tersebut menerima tanggapan dari lebih
dari 80.000 pioner yang ingin membantu pengembangan program. Iya, karena kan ya gak aneh sih kalau gua karena kan pioner juga banyak yang canggih ya, yang paham soal ini gitu. Oke, kita geser dulu di 80.000 itu membantu pengemborong apa itu, pengembongan apa. Oke, itu yang tadi ya. Jadi 80.000 tanggapan ya, gitu, tanggapan dari lebih dari 80.000 pioner yang ingin membantu pengembangan program ya. Fitur-fitur wallet dirilis untuk membantu meningkatkan dan mendorong penggunaan Pi dalam transaksi sehari-hari, seperti fitur QR kode yang memungkinkan kenyamanan transaksi peer-to-peer dan pioner to business menggunakan Pi baik online maupun offline, memo transaksi hingga menambah pesan yang dipersonalisasi untuk pembayaran, dan daftar kontak dompet untuk akses mudah ke orang yang ingin Anda ajak bertransaksi. Ada itu ya, ada daftar kontak. Wah, ini ngingetin ke yang security circle itu ya, gitu. Ternyata di dompet ada juga loh akses kontak. Ini ya, ini baca lagi nih. Hingga menambahkan pesan yang dipresentasi untuk pembayaran dan daftar kontak dompet untuk akses mudah ke orang yang ingin Anda ajak transaksi. Jadi di dompet kita tuh ada kartu nama lah sepertinya ya, atau kontak telepon. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungi, ya hubungi dulu. Ayo transaksi misalkan seperti itu ya. Ajib ini core tim kerjanya nih. Oke, kita ke sedang berlangsung. Ini penasaran gue ya. Acara komunitas untuk merayakan program Pi Commerce dan mendorong partisipasi. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempromosikan program ini sehingga dapat lebih banyak manfaat, atau sehingga dapat lebih memanfaatkan potensi ya, maksudnya penggunaan Pi dalam transaksi dan mengubah kepemilikan terdesentralisasi Pi menjadi penggunaan terdesentralisasi dimanapun. Oke, pipa masa depan segera hadir. Selesai, akhirnya selesai juga. Sampai nyanyi gue ya. Perjuangan ini udah ada seminggu lah ya, mengadun bahas ini PR ini bagi Mangadun ini, dan alhamdulillah selesai juga. Sudah ya, roadmap versi 1, dan nanti kabarnya itu akan ada versi yang kedua. Oke, Mangadun ngucapin terima kasih buat semuanya yang stay selalu channel Mangadun, yang baru gabung juga selamat bergabung, yang lekos seperti biasa like, comment, subscribe juga. Kita sama-sama saling berdoa ya, mendoakan semoga kita diberikan sehat walafiat ya, lahir batin, lancar rezeki, diberkahi dalam setiap urusannya juga. Oke, kalau misalkan ada apa-apa, thank you yang udah ngobrol bareng, tanyakan saja ya. Mangadun baru setelah ini kita gabungin ya dari bagian 1 sampai bagian 4 itu sehingga menjadi full. Baru setelah itu Mangadun OTW gasken ke informasi Pi Network yang sehari-harinya. Oke ya, siap. Thank you buat semuanya. Mangadun ucapkan pamit undur diri dulu. Nanti dilanjuti informasi Pi Network yang lainnya. Tetap di channel Mangadun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.